Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa kementeriannya hanya mendapatkan anggaran 64 miliar rupiah, yang sangat jauh dari harapan. Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak cukup untuk mencapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia. Natalius mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak, dan ia ingin memiliki anggaran 20 triliun rupiah jika negara menyanggupi. Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas 20 triliun rupiah. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya 20 triliun rupiah, ujar Natalius. Namun, bagaimana dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia? Natalius mengatakan bahwa ia masih akan berfokus untuk membangun di bidang HAM. Dalam waktu dekat, kementeriannya masih akan mengurus terkait nomenklatur hingga pengadaan sarana dan prasarana. Yang jelas 2-3 bulan ke depan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur, sebutnya. Tapi, apakah ini berarti bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat akan ditunda? Natalius mengatakan bahwa ia ingin membangun HAM secara holistik, dan tidak hanya fokus pada penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sabar dulu, hal-hal yang sifatnya kasuistik kan saya bilang di sini, saya membangun HAM. Pembangunan HAM itu harus secara holistik, kata dia. Sementara itu, Supratman Adi Aktas, Menteri Hukum di bawah Kementerian Koordinator Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, mengatakan bahwa Kemenkumham siap bertransformasi. Kemenkumham akan bertransformasi menjadi 1 kementerian koordinator dan 3 kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Supratman menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian, lembaga, KL. Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan itu adalah sebuah kebijakan Presiden, karena Presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham, kata Supratman. Pemisahan Kemenkumham menjadi 4 kementerian tentu akan berdampak ke dalam banyak aspek. Namun, Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025. Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025. Semua hal yang terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat, ujarnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Sekjen Kemenkumham, Niko Afinta, juga menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi. Kami telah membentuk tim transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini, ujar Niko. Tim transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, di antaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 Menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian. Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Niko, sudah disiapkan perubahan anggaran masin. Namun, apa yang akan terjadi dengan kementerian lainnya? Apakah mereka juga akan bertransformasi seperti Kemenkumham? Dan bagaimana dengan masa depan HAM di Indonesia? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.